wajahnya? Wajahnya kayak yang berwibawa, bisa bayangin berwibawa, terus yang dia senyum. Beliau menerima Ada di sini. jenggot? Iya, Iya, ada. putih gitu. Pengen lihat? Enggak. Ini beliau ada di sini. Jadi kan tadi emang kamu udah nanya dan memang beliau tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan dengan Nyi Ratna Herang. Nggak ada. Tapi memang beliau sepertinya lebih dulu ada sebelum Iya. Nyi Ratna Herang yang Iya, di Ciherang benar. ini. Iya. Itu beliau tahu nggak tentang Nyi Ratna Herang itu siapa, seperti apa, wujudnya seperti apa gitu. Kamu coba bisa tanya nggak tahu sama dia. Oke, aku coba. Nyi Ratna Herang itu sosok perempuan yang kalau menurut beliau bukan penari, cuman beliau sosok perempuan yang tadinya tuh orang biasa, cuman dia sangat cantik. Menurut beliau, Ya, kamu dengar bagus. kan usianya jauh di bawah beliau. Beliau bilangnya seperti itu. Jadi bukan penari, tapi dia memang sosok yang sangat cantik. Banyak yang suka sama dia. Tapi berasal dari orang biasa. Pengawalnya datang, Ran. Pengawalnya datang. Kayak ini, pengawalnya Syekh. Assalamualaikum. Pengawalnya Syekh. Siapa tadi? Tapi bentuknya kok kayak binatang dua. Yang satu harimau, yang satu seperti monyet. Tapi nggak ganggu dia Enggak, di tapi belakang beliau. yang monyet itu kayak cuman perwujudan dari jin aja. Dia bukan bentuk aslinya seperti itu. Barusan bilang kalau dia itu, si monyetnya itu cuman pengawalnya beliau yang jaga-jaga kalau ada yang melakukan penyerangan sama beliau gitu. Sama yang harimaunya itu monyet di sebelah sana, Rani. Monyet di sebelah sana. Ini harimaunya sebelah sini. Harimaunya itu belang Gede. besar sekali. Coklat hitam. Jadi pas kamu lagi manggil sebelum pengawalnya beliau datang, memang beliau tahu niat kita baik ya. Ya, Makanya beliau kamu tanya juga bisa jawab dengan baik. dia tahu banget sejarahnya kayak gimana. Pas pengawalnya datang juga baik-baik aja. Iya, cuman Nggak kayak apa-apa. yang nggak apa-apa sih. Cuman yang monyet ini aku nggak tahu siapa, kayak yang dia tuh jagain kalau ada serangan aja. Oh gitu. Ya, terus beliau nggak selalu pakai baju merah, tapi memang seringnya nampakinya sama orang-orang tertentu itu pakai kayak baju adat. Aku kurang tahu adat mana ya, cuman yang bunga-bunga merah gitu, terus rambutnya bergelombang panjang hitam. Persis banget yang pernah aku lihat. Beliau menggambarkannya seperti itu. Yang kamu jelasin aku tadi. Iya, dengan alis tebal hitam, tatapan mata, kedua mata tajam, cantik, cuman tegas, kayak kesannya galak, cuman sebenarnya enggak gitu. Sering apa sih ya? Kayak sering ketemu sama Syekh. Sering ketemu sama beliau. Tapi kayaknya kita nggak bisa berlama-lama di sini, Deren, karena takutnya ada beberapa pihak yang kurang menginginkan kita lama-lama di sini. Udah. Ya kalau kamu bilang kayak gitu ya udah cabut. Yuk. Assalamualaikum. Ini ada makam satu lagi. Ya, Namanya kalau nggak salah ya Syekh Pulau Damar. Tapi aku nggak tahu dia itu ada hubungannya apa dengan Syekh Mangkubumi atau beserta istrinya atau apa gitu kan. Tapi kalau aku ngelihat dari tempatnya ya, sepertinya makam ini tuh jarang dikunjungin sama orang-orang, daripada yang tadi lebih bersih. ya. Aksesnya juga lebih mudah. Itu kamu bisa kasih informasi aku nggak? Bisa. Aku tanya ke dia siapa beliau dulu ya.
lebih tua daripada Syekh Mangkubumi, lebih tua. Terus dia pakai peci, beliau pakai kayak kain dibuat di lehernya gitu, warna hijau, sama bawa tongkat. Beliau lebih tua daripada Syekh Mangkubumi, dan beliau nggak ada hubungan keluarga, cuman kayak Syekh Pulau Damar, Syekh Mangkubumi itu kayak orang-orang penting yang dihormati di zamannya gitu. Terus yang di sini kalau aku lihat lebih sering, sampai detik ini lebih sering didatengin orang daripada yang di bawah. Lebih banyak yang minta-mintanya di sini. Malah di sini ya? Ya. Tadi kan aku bilang sama kamu kayaknya ini lebih jarang didatengin orang. Iya, Karena lebih sering. tapi malah lebih sering. Lebih sering, ya. Barusan ini sih kayak gitu di belakang kita. Siapa? Beliau. Kan tadi aku coba. Dateng nggak? Iya. Mana? Coba buat di ini belakangku persis. Kayak gitu, kayak menandakan kalau beliau sudah hadir. Karena tadi sempat aku undang beliau buat hadir ke sini buat kita bisa tahu ceritanya kayak gimana gitu. Ada Di tengah kita. Mau nanya apa lagi, Ran? Ya, coba mungkin beliau juga bisa menjelaskan tentang Nyi Ratna Herang. Kalau Syekh Mangkubumi nggak ada hubungannya, kalau beliau lebih tua pasti nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Tapi kalau hubungannya nggak ada, hubungan sanak saudara nggak ada. Bahkan beliau tidak mengenal siapa Nyi Ratna Herang. Oh, Tidak mengenal. kamu udah nanya tadi ya? Ya, Oh, beliau jauh lebih tua daripada yang di bawah tadi. masih di tengah. Masih kayak apa ya? Kurang begitu menerima kita dengan baik. Iya. Ya, yang ini beda sama yang tadi. Kalau ini kurang begitu menerima, kayak apa ya? Kayak galak. Tapi kayak ya oke lah, beliau masih mau jawab ya. Ya. Siapa atau apa gitu. Yang lainnya sih nggak ada hubungannya sih, Ran. Cuman aku dari tadi keganggu aja, di sekitar banyak banget rame. Banyak banget yang hadir di sini. Itu aja sih yang mau aku tanyain. Aku ngajakin kamu ke yang ini karena memang kemarin aku udah datang. Dan aku nggak tahu nih di sini kayaknya memang lebih nggak terawat, tapi ternyata lebih sering datengin orang gitu. Ya karena memang orang-orang datang ke sini itu bukan berniat baik buat merawat atau apa. Mereka yang lebih menginginkan sesuatu dari makam ini. Dapat nggak? Beliau ngasih atau itu? Ya beliau. Memang beliau. Apa biasanya Tan yang keluar? Yang dikasih apa? Bentar deh, Ran. Kayak yang tadi aku bilang, beliau kurang begitu welcome sama kita. Yang kamu tahu tongkatnya, bentuknya seperti ini, panjang. Itu dikalungin di leher aku barusan. Kayak yang ngapain sih Udahlah, gitu? cukup gitu ya. Ya. Terus kenapa tadi nanya apa? Yang itu ya, yang datang ke sini memang beliau kasih, memang dikasih kebanyakan batu. Terus iya. Banyak yang bertujuan kurang baik aja di sini. Tapi memang beliau ngasih. Ya udah cukup kayaknya, itu yang perlu aku tahu di tempat ini. Ya memang. Kita ini aja. Lanjut aja ya. Pergi dari sini. Oke. Pamitan dulu deh Tan, kayaknya Tan. Biarin aja beliau nggak mau pergi. Kayak Penelusuran mencari makam Nyi Ratna Herang, Ronggeng Cantik, Desa Ciherang, Kuningan, Jawa Barat, kami lanjutkan. Ketika akan menuju ke makam keempat, yang biasa disebut makam panjang, sesuatu terjadi pada Intan. Intan yang punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib, kerasukan. Intan. Tar.
Istighfar. Intan, istighfar. Intan. Warga sekitar berdatangan untuk sekedar melihat atau mencoba menolong Intan. Intan. Astagfirullahaladzim. Bacakan istighfar. Bacakan istighfar. Bacakan istighfar. Ke belakang, udah di depan megang. Tahan. Bacakan istighfar. Ya, istighfar. Sementara bawa ke sana dulu. Oke, siap. Ya. Tahan dulu. Tahan dulu, Bang. Sini nih. Iya, bentar. Sip. Gelung. Mana kaki sini? Ini ya, bentar. Udah, Bang. Pegangin di belakang ya. Bentar. Masih gue jalan dulu. Intan bercerita apa yang dirasakannya saat kerasukan malam itu. Saat itu, Intan tiba-tiba merasakan tubuhnya lemas. Energi mistis yang kuat di makam Parigi terganggu dengan kehadiran tim. Entah mengapa, Intan juga merasakan kehadiran energi dari makhluk lain yang berasal dari luar makam. Tak kuat menangkal energi besar itu, Intan kerasukan. Penelusuran kami memang tidak selalu berjalan lancar. Seperti yang kami alami di makam Panjang di Desa Ciherang, Kuningan, Jawa Barat. Sosok Nyi Ratna Herang, ronggeng sohor yang meninggal di usia 19 tahun, hingga kini tetap menjadi misteri. Biarlah ada banyak versi kisah Nyi Ratna Herang. Apakah dia ronggeng atau putri Raja Pajajaran yang tewas dikejar-kejar sekelompok pemuda? Yang jelas, kutukan Nyi Ratna Herang masih ditakuti hingga kini. Di Ciherang, Kuningan, Jawa Barat, tak ada anak gadis berani berambut panjang. Bahkan mereka diungsikan ke desa tetangga hingga usianya melebihi 19 tahun. Begitulah kisah Nyi Ratna Herang tetap dikenal masyarakat Desa Ciherang.